وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-khaliq al-bari al-musawwir al-muhaymin al-muqaddam al-muakhir al-muhaymin al-muqaddim al-muakhir al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu iftaradallahu 'alal 'ibadi ta'atahu wa tawqirah wa mahabbatahu wa ta'zirah. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa na'udzu bika Allahumma min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaifa takunu miftahanil khair? Bagaimana kamu bisa menjadi seorang atau suatu kunci kebaikan? Bagaimana caranya bisa menjadi kunci kebaikan? Dan kita telah membahas 9 poin untuk bisa menjadi kunci kebaikan. Kita lihat sekarang poin yang ke-10, al-amrul ashir, kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah. Poin yang ke-10 yaitu tadhakkurul akhirati wal wuqufu baina yadayillah. Mengingat akhirat, mengingat tentang akhirat dan mengingat berdirinya dia di hadapan Allah kelak. Qala hafizallah minal umuri allati yakunu bihal insanu miftahanil khair an yadhkura al-akhirata wal qiyama bayna yaday Allah tabaraka wa ta'ala wa mujazatun nasi ala a'malihim. Di antara hal yang dengannya seseorang bisa menjadi kunci kebaikan yaitu an yadhkura al-akhirah, dia mengingat akhirat. Orang kalau mau jadi kunci kebaikan, dia harus rajin mengingat akhirat. Wal qiyama baina yadayillah, dan dia harus rajin mengingat bahwasanya kelak dia akan berhadapan dengan Allah, menghadap Allah. Astagfirullah. Wa mujazatin nasi ala a'malihim, dan mengingat pembalasan untuk manusia sesuai dengan amalan-amal mereka. Masya Allah. Ini merupakan salah satu poin yang betul-betul menghujam. Ya. Dan kita berusaha untuk menjadi miftah lil khair. Tapi harus apa? Harus punya basic ketakwaan. Harus takut sama Allah. Sebagaimana kajian ini semoga menjadi miftah lil khair. Kajian-kajian yang kita selenggarakan ini. Baik, ana
antum kameramen editor, antum juga kameramen, maka harus mengingat hari akhir dan tujukan semua amalan kita ini untuk akhirat, keselamatan akhirat. Kita akan menghadap Allah Ta'ala sambil membawa catatan amal kita ini. Maka jangan sampai yang tadinya catatan ini baik, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian berubah niatnya. Dan mengingat bahwasanya di akhirat nanti ada yang namanya mujazatun nasi ala a'malihim, yaitu orang-orang akan diberi ganjaran sesuai amalan mereka. Wa anna ma yaquluhu wa ma yasduru minhu min amalin kullu dzalika yalqallaha bihi yaumal qiyamah. Dan segala yang dia ucapkan dan segala yang dia persembahkan dari amalan, semua itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semua itu dia akan menghadap Allah Ta'ala. Ya. Jadi justru zahirnya ini amalan kebaikan ya kan. Kita ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji fiqih, ngaji aqidah, ngaji tazkiyatun nufus. Antum meliput ya, mengedit, mengusahakan agar teman-teman terfasilitasi dengan tontonan dan tuntunan insyaallah, yaitu tontonan berupa kajian dan teksnya dan tuntunan berupa ilmu yang bermanfaat. Ini semua harus dijaga. Dijaga bukan dijaga hanya dari segi istiqomahnya supaya lanjut terus sampai akhir usia kita, bukan itu aja. Tapi dijaga keikhlasannya di setiap kajian, baik anak ataupun antum. Di setiap kajian harus dijaga. Karena kita ini sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua catatan amal kita yang telah Allah Ta'ala lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melihat qalbu kita. Untuk apa antum isi pengajian itu? Untuk apa antum meliput pengajian itu? Akan Allah Ta'ala perlihatkan niatan-niatan kita. Wa hussila ma fis sudur. Kemudian kalau antum mau menjadi miftah lil khair, di sini ada berikutnya. Wa an yatadhakkara fi hadzal babi annal jannata laha thamaniyatu abwab. Annal jannata laha thamaniyatu abwab. Ingat untuk bab ini bahwasanya surga itu ada 8 pintu, wan nar laha sab'atu abwab. Neraka ada 7 pintu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Az-Zumar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kafir akan digiring ke neraka jahanam secara berombongan, bergerombol. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka sampai kepada neraka itu, pintu-pintunya dibukakan. Wa qala lahum khazanatuha, yaitu penjaga-penjaga neraka itu akan berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum? Apa belum pernah datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian, baik golongan manusia maupun suku kalian, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepada kalian akan pertemuan dengan hari kalian ini, hari kiamat, hari pembalasan. Jadi beruntung sekali itu orang yang sedari dia hidup di dunia sudah banyak mengingat akan hal ini. Beruntung. Qalu bala, mereka berkata, benar ada dulu yang ingetin saya akan akhirat. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, tetapi ketetapan azab sudah pasti berlaku atas orang-orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam itu, kalian kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Astaghfirullahaladzim. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi kufur, tidak memasuki Islam itu takabbur, menyombongkan diri. Dan tempatnya di neraka selama-lamanya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan akan digiring kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka diantar ke dalam surga secara berombongan. Orang yang bertakwa diantar ke surga itu dengan rombongan. Ya, rombongannya masih rombongan orang bertakwa. Tapi ikhwan, ketika kita di atas sirat itu sendiri masing-masing. Jadi tetap ada kengerian nanti. Dan itu sesuai dengan bagaimana amalan kita di dunia ini, ikhwan. Kalau antum bisa mengisi waktu antum dengan kebaikan, kalau antum bisa menolong orang atau menolong agama Allah dengan cara yang Allah berikan kepada antum seperti editing, meliput kajian, hal yang bermanfaat untuk akhirat. Kalau bisa antum lakukan terus dan jangan pernah putus akan hal yang sudah Allah Ta'ala berikan kebaikan seperti ini, agar perjalanan kita di sirat mudah-mudahan cepat gitu, nggak lama. Na'udzubillah min dzalik, kalau kemudian ada di antara kaum muslimin yang memang berada di atas neraka jahanam di sirat dan dia melihat sekitar dan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Siapa di antara kita yang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas sirat? Namun nanti ketika selesai dari sirat, alhamdulillah, maka akan diantar nanti menuju surga. Zumara, bareng-bareng, bergerombol. Karena memang sebenarnya Islam itu jangan menyendiri. Maksudnya orang-orang Islam jangan menyendiri. Karena memang kita ini butuh teman-teman yang betul-betul mensupport kita adalah urusan ilmu, dari urusan amal, dari urusan dakwah. Kita tidak bisa sendiri. Ya, punyailah teman-teman soleh.
yang senantiasa mengingatkan, menasihati dengan baik, mengingatkan akhirat. Punyailah itu agar bisa bersama-sama Allah mudahkan ke surga. Dan kita dalam rangka menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, yang mana kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan al-jannah. Ya, siapa yang meniti suatu jalan karena mencari-cari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia jalan menuju surga. Tapi diamalkan ilmunya. Kemudian kata Allah Ta'ala, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka mendatangi surga tersebut dan pintu-pintunya dibukakan buat mereka. Wa qala lahum khazanatuha. Para penjaga pintu surga berkata kepada mereka, salamun alaikum. Kesejahteraan dilimpahkan untuk kalian. Tibtum. Berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, masuklah surga untuk selama-lamanya. Allahu Akbar. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Maka mereka mengucapkan apa? Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Maka kalau antum ingat kajian ad-da'wa dawa tentang janji Allah, itu memang enggak sekarang tertunaikan, nanti di akhirat. Sabar. Alladzi sadaqana wa'dahu. Karena betapa banyaknya orang mau soleh tapi dia terjerumus dalam penyakit istibta'ul wa'd. Namanya istibta' al-wa'd. Merasa janji Allah tuh lama banget sih gitu loh. Jadinya dia tergesa-gesa, akhirnya ingkar dan kufur. Makanya kalau kita dapat ujian di dunia ini, baik ujian keluarga, ujian ekonomi, ujian tetangga, ujian teman, ketahuilah segala ujian di dunia ini pertama itu dari Allah. Kedua, karena itu dari Allah, maka kita harus kembali kepada Allah. Ketiga, ketahuilah dari segi hakikat duniawinya, bahwasanya sebagaimana dunia yang sebentar, ujian itu pasti sebentar. Sebagian dunia itu sebentar, maka ujian dunia pasti lebih sebentar. Maka katakan bahwa ujian ini sementara. Katakan kepada istri antum, ujian kita ini sementara. Karena dunia ini sebentar. Dan dunia itu bukan ujian, bukan musibah doang, melainkan ada kenikmatan. Dan bahkan kenikmatan dunia ini lebih banyak daripada musibahnya. Maka katakan musibah dan ujian ini sebentar, insya Allah akan Allah lapangkan kita, insya Allah gitu. Enggak lama selama ujian akhirat, enggak. Dan juga yang keempat, ingat bahwasanya Allah Ta'ala tidak mungkin memberikan ujian pada orang yang tidak kuat dalam menghadapinya. Sebenarnya ujian yang Allah berikan sesuai dengan kadar dan kapasitas orang tersebut. Ya. Maka apa yang Allah berikan kepada kita dari ujian, sesungguhnya kita adalah orang yang memang pantas menerima ujian tersebut. Dan kalau kita mau husnuzon sama Allah, kita akan kuat menghadapi ujian tersebut biiznillah ta'ala. Ya. Nah, nanti kemudian Allah berikan janji kepada orang-orang yang diuji ini. Kalau dia berhasil selamat dari ujian atau dia berhasil melewati ujian dengan baik, sadaqana wa'dah. Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya kepada kami. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Sedang kami diperkenankan menempati surga dan telah memberikan tempat ini kepada kami, yaitu ard. Ard di sini maksudnya bumi surga, yaitu tanah surgawi kepada kami. Yang kami diperkenankan menempati di surga mana saja yang kami kehendaki, di tempat mana saja yang kami kehendaki. Masya Allah. Masya Allah. Fa ni'ma ajrul amilin. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi harus beramal, ikhwan. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, fal jannatu laha abwab. Surga memiliki pintu-pintu. Wa abwabuha laha mafatih, dan pintu-pintu itu punya kunci. Wan naru laha abwab.
neraka pun punya pintu-pintu. Wa abwabuha laha mafatih, dan pintu-pintu neraka juga punya apa? Punya kunci. Wa mafatihul jannah wan nari fid dunya wa laisa fil akhirah. Nah, kunci surga dan kunci neraka, kunci-kuncinya itu ada di dunia sekarang gitu loh. Kunci surga dan kunci pintu surga dan kunci pintu neraka ada di dunia. Wa laisa fil akhirah, bukan di akhirat. Antum cari deh itu kunci-kunci itu. Laisa fil akhirati illal jaza. Tidaklah di akhirat melainkan hanya adanya balasan dan hisab, yaitu perhitungan amal. Itu di akhirat. Amma dunya, adapun dunia, hiyallati fihal mafatih. Adapun dunia ini sekarang yang mana di dalam dunia ini ada kunci-kuncinya, baik miftahul jannah atau miftahun nar, kunci surga atau kunci neraka di dunia ini. Ini sekarang yang kita cari nih, kunci surga, ikhwan. Miftahul jannati at-tauhidu, as-salatu, as-siyamu, ta'atullah, imtithalu al-awamir. Kuncinya surga bertauhid kepada Allah, salat, puasa, taat pada Allah, mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wan naru mafatihuha asyirk billah wal kufru bih Subhanahu wa ta'ala wal ma'asi wal atham. Neraka kunci-kuncinya adalah syirik kepada Allah, na'udzubillah min dzalik. Kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dan dosa-dosa itu kunci neraka. Amma syirk wal kufru billahi tabaraka wa ta'ala fa inna man mata alaihi futihat lahu abwabun nar wa khullida fiha abadal abad. Adapun kesyirikan, yang maksud kesyirik besar dan kekufuran kepada Allah taala, barang siapa yang mati di atas syirik besar dan mati di atas kekufuran, a'udzubillah min dzalik, a'udzubillah min dzalik, Allahumma inna na'udzubika minal kufri. Siapa yang mati di atasnya, maka dibukakan buat dia pintu neraka dan akan diabadikan dia seabadi-abadinya. Na'udzubillah minal kufr. Na'udzubillah minal kufr. Wa ammal ma'asi wal athami allati duna dzalika. Adapun maksiat dan dosa-dosa yang di bawah kesyirikan dan kekufuran, fa in dakhalan nar sahibuha 'udziba fiha 'ala qadri dhunubihi wa la yukhalladu fin nari ila al-musyrik. Jadi maksiat dan dosa-dosa yang di bawah syirik dan kufur, jika pemilik dosa tersebut masuk neraka, maka akan diazab di neraka tersebut sesuai dengan kadar dosanya. Tidak dikekalkan di neraka kecuali orang musyrik. Dan perlu kita ketahui ya khas sekalian bahwasanya sekarang ini bulan Dzulhijjah dan awal Dzulhijjah, dari segi harinya ini hari terbaik dibandingkan dengan 10 hari terakhir Ramadan. Dan ini hari Jumat sore, maka antum banyak-banyak berdoa. Walaupun apalagi ini sekarang kita di rumah Allah dan kita sedang di majelis ilmu, maka qalbu antum minimal berdoa minta sama apa yang antum inginkan dari Allah Ta'ala. Yang anda inginkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dunia dan akhirat, husnul khatimah, mati di atas ketaatan, mati karena Allah, hidup karena Allah. Kemudian jaa fi sahihain min hadits Abi Hurairah 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya yaumal qiyamati min abwabil jannah ya abdallah hadza khair. Barang siapa yang menafkahi zaujain, yaitu sepasang atau sepasang. Para ulama menyebutkan bahwasanya maksud dari zaujain di sini adalah menafkahi dua macam harta. Ada yang mengatakan begitu. Ya, misal dia menafkahi dengan emas, dia juga menafkahi dengan perak. Misal, sebagian ulama mengatakan bahwasanya zaujain di sini adalah nafkah dengan dua hal yang
Berbeda berupa satu, yaitu menafkahi nafs, diri, ya, diri menafkahi jiwa, dirinya atau badannya. Yang kedua menafkahi dengan hartanya. Apa contohnya? Segala infak, segala sedekah yang memerlukan tenaga antum, maka itu masuk dalam man anfaqa zaujain. Apa contohnya yang lebih detail? Misal antum silaturahim, siapa mahram antum yang ada di sini, Jakarta? Atau misal antum pulang kampung ke Jambi, banyak keluarga di sana, taib. Antum pulang untuk menyenangkan, antum ada ibu kan? Atau menyenangkan ibu antum. Ya. Kemudian antum bawa oleh-oleh dari Jakarta. Apa yang disukai oleh beliau kira-kira? Sebenarnya antum merupakan oleh-olehnya gitu. Kehadiran antum aja udah senang ibu antum. Enggak, antum tambahin. Apa? Duit 5 miliar sebagaimana ikin. Anda udah enggak kuat lagi, Anda cuma bisa ngasih ikin doang. Baju atau batik, baju batik, daster. Suka. Antum bawa itu 5 pieces atau 10 pieces untuk ibu antum, dan juga Bu silahkan bagi-bagi ke siapalah itu ibu-ibu lain atau saudari. Senang enggak kira-kira? Senang. Antum telah menafkahi fisabilillah. Kira-kira untuk beli baju itu butuh usaha. Butuh harta. Antum pulang butuh usaha enggak badan ini? Butuh. Maka mudah-mudahan masuk ke dalam ini. Karena antum telah menafkahi satu, tenaga antum telah. Jadi tenaga itu nafkah juga. 2, apa? Harta. Begitu. Antum ingin bekerja misalnya untuk menghidupi anak istri, fisabilillah. Dan antum mengeluarkan tenaga gitu loh. Mengedit ini itu, sampai kadang antum sakit pun tetap harus melaksanakan tugas. Dan dengan itu ada harta yang kemudian akan antum nafkahkan untuk anak istri. Masuk ke sini. Dan itu fisabilillah, ikhwan, fisabilillah. Ini menurut pendapat fisabilillah yang lebih umum. Makanya sebagian ulama mengatakan man anfaqa zaujaini fisabilillah, ada yang mengatakan ini khusus, bahwasannya ini cuma ada di jihad saja. Karena jihad itu menafkahi tenaga untuk jihad dan juga menafkahi harta untuk jihad. Tapi wallahu alam di sini konteksnya lebih umum. Ya, maka siapa yang menafkahkan tenaga dan juga harta di jalan Allah fisabilillah, kata sebagian ulama, yaitu fisabilil khair, dalam segala bentuk ketaatan kebaikan dia nafkahi. Maka nudiya yaumal qiyamati min abwabil jannah, ya Abdullah hadza khair. Maka akan diseru untuk orang seperti ini di hari kiamat dari pintu-pintu surga, dan pintu surga ada berapa tadi? Ada 8. Akan dikatakan, wahai hamba Allah, ini bagus banget. Hadza khairnya artinya ini sangat bagus, amalan ini sangat bagus. Faman kana min ahli sholati nudiya min babis shalah. Siapa di antara dia yang merupakan ahli shalah, yaitu orang yang rajin salat berjamaah, rajin salat wajib, maka dia akan dipanggil dari pintu salat, namanya babus shalah. Wa man kana min ahli siyami nudiya min babir rayyan. Dan siapa yang merupakan ahli puasa, rajin puasa, dia akan dipanggil dari pintu namanya bab ar-rayyan. Wa man kana min ahli jihadi nudiya min babil jihad. Siapa yang merupakan ahli jihad, maka dia akan dipanggil diseru dari bab atau pintu jihad. Wa man kana min ahli sedekah nudiya min babis sedekah. Dan siapa yang merupakan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Berkata Abu Bakar kemudian, ya Rasulullah, ma ala man nudiya min hadhil abwabi min darurah. Wahai Rasulullah SAW, ya ini maksudnya adalah orang yang dipanggil dari satu pintu saja itu sudah enak gitu loh. Ya, ini siapa yang cuma merupakan satu karakter, cuma orang yang ahli dalam satu karakter saja,
dan dia dipanggil dari satu pintu saja, itu tidak ada darurah, tidak ada keburukan buat dia, karena yang penting masuk surga, ya enggak? Misalnya, alwi antum rajin salat, tapi soal sedekah, soal jihad, soal puasa antum standar, maka antum unggul di salat, maka ketika antum masuk surga, yaitu babus shalah akan memanggil antum dari pintu itu. Mungkin misalnya antum yang mana kira-kira? Ahlus sedekah. Misalnya, antum punya harta banyak 5 miliar baru dikasih. Lagi-lagi 5 miliar. Ya, ntar kalau beneran dapat 5 miliar, kajian ini legendaris banget itu. Iya, Masya Allah. Tapi anda nggak tahu kapan dapatnya. Anda juga nggak ada rencana juga ngasih antum. Orang buat diri anda aja nggak ada, gitu kan. Antum ahli sedekah, Masya Allah. Setelah itu antum membangun ini, membangun itu, wakaf ini, wakaf itu. Antum memberi fakir miskin, antum membantu keluarga antum, dan seterusnya. Maka antum dipanggil melalui pintu sedekah. Cuman satu itu doang keunggulan antum. Salat antum standar, siam antum standar, jihad antum nggak seberapa, tapi antum ahli sedekah, maka ada pintu khusus untuk ahli sedekah. Ya, ada pintu khusus. Dan itu nggak berbahaya buat dia, karena yang penting kan masuk surga kan? Iya. Maka kemudian kata Abu Bakar, "Fahal yud'a ahadun min hadhil abwabi kulliha?" Apa mungkin seseorang akan diseru, dipanggil dari semua pintu? 8-8-nya itu manggil alwi. Mau nggak alwi? Ya mau sih, cuman ahli apa ini kita nih, gitu kan? Ya salat kita nggak seberapa dibandingkan salaf, puasa kita apalagi nggak seberapa, jihad kita nggak ada apa-apanya, sedekah kita juga nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ya tapi antum jangan merasa aku mah apa tuh, ya berjuang lah, antum berusaha lah jadi hamba Allah yang betul-betul meninggi gitu derajatnya. Nanti gimana kalau antum pas mau masuk surga, semua pintu itu memanggil antum? Masya Allah. Mungkin gak, wahai Rasulullah, mungkin gak? Maka kata Nabi SAW, "Na'am wa arju an takuna minhum." Iya. Dan aku berharap engkau, wahai Abu Bakar, termasuk orang yang seperti mereka. Dan kata para ulama, ar-raja'u minan nabiyyi wajibun. Harapan dari Nabi itu wajib. Artinya di sini kemungkinan besar, insya Allah Abu Bakar itu termasuk orang yang dipanggil oleh 8 pintu itu. Maka kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, famuhafadhatul 'abdi 'ala hadhihi at-ta'ati wa hadhihi al-ibadati as-salatu was-siyamu as-sadaqatu ila ghairi dhalika, hadhihi kulluha mafatihul jannah. Hamba menjaga ketaatan dan ibadah ini seperti salat, puasa, sedekah dan lainnya, itu semua termasuk kunci-kunci surga. Wa kadzalika da'watun nas ilal khair. Nah, begitu juga dengan menyeru orang menuju kebaikan. Kata Nabi SAW, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti pelakunya itu juga. Wa hadza fadlun 'azim. Ini keutamaan yang besar. Tad'u syakhsan ila ta'atin fayaquma biha. Engkau mengajak orang menuju suatu ketaatan, kemudian dia melakukannya, yuktabu laka mithlu ajri, akan dicatat buat dia, buat antum semisal ganjaran pahala amalan dia. Wa tartafi'u darajatuka fi jannatin na'im, terangkat kemudian derajatmu di surga. Wa anta kunta bidzalika dallan 'alal khairi miftahanil khair. Kenapa? Karena engkau dulu di dunia menjadi penunjuk kebaikan dan kunci kebaikan. Fa idzan hadza minal umuril muhimmati fi hadzal babil azim. Ini termasuk perkara yang sangat penting di bab ini. Antadhkurul jannata wan nar wal wuqufa baina yadayillah. Engkau mengingat surga dan neraka dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.